Selamat malam, Shalom. Kembali saat malam hari ini, kita semua mau terus persiapan hati kita, terus dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Malam hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu di ibadah Pra-Pentakosta KKR hari yang keempat ini Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu begitu luar biasa atas hidup kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami butuh firman-Mu, firman-Mu yang terus menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami ya Bapa. Firman-Mu yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ini ya Bapa. Karena dengan firman-Mu kami punya pengharapan ya Bapa. Hanya Engkau-lah harapan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan, kuduskan seantero kehidupan kami, terlebih pikiran dan hati kami ya Bapa, untuk kami layak diisi oleh firman-Mu ya Bapa. Urapan dari surga turun atas hamba-Mu, Bapak kembali aja seluruhan berkat buat firman-Mu malam hari ini. Terlebih ya Bapa, Engkau berikan kesehatan buat Bapak kembali ya Bapa, sehingga hamba-Mu ini terus bisa mendampingi kami dan umat-Mu ya Bapa, untuk terus melayani Engkau dan juga sesama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih doanya Bu Retno, silakan duduk Ibu Bapak, Saudara, keluargaku. Selamat malam, Shalom. Masih segar di hari keempat ini. Amin. Doa kita dapat menyelesaikan retreat 10 hari ke depan ya. Untuk kita boleh di dalam bahasa pewayangannya digodok di kawah Chandra Hari Muka gitu ya. Nah, kita digodok di dalam kawah kasih karunia Tuhan yang membuat kita semakin disehatkan, dikuatkan, berpengharapan terus kepada Tuhan. Karena kita tahu orang yang ikut Tuhan itu apa saja perolehannya itu dapat diberitahukan di awal, di muka ya, selagi kita hidup dalam dunia. Hal-hal akhirat buat orang beriman yang mau belajar bukan rahasia. Dan saudara bisa timbang-timbang, karena di dunia itu kan macam-macam pandangannya ya kan. Nah, bagaimana dalam iman kekristenan kita? Kita mengetahui dan tentu tidak sama dengan yang seperti kita lihat pada umumnya. Dan kita bisa diberikan pengertian dari awal. Hal-hal rahasia-rahasia yang terkait dengan apa yang akan kita hadapi ke depan. Walaupun tentu tidak rinci ngerendil begitu, tetapi secara garis besar pencapaian yang disediakan Tuhan buat orang beriman itu jelas. Contoh firman yang akan kita baca malam ini. Kita buka 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua katakan amin. Apa ini? Hal-hal yang masih misteri. Misteri ini kemudian nanti bisa masuk ke akar kata mistik. Ya, saudaraku. Tetapi mistik ilahi itu sengaja dibuka oleh Tuhan. Melalui sang pribadi firman itu datang, Yesus datang, dia kasih tahu. Dia bicara tentang sorga dengan bahasa manusia. Dari situ kita syukuri. Jadi kita tidak mereka-reka, tidak berhalusinasi gitu. Ya, apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati bahkan manusia, ya semua disediakan Allah. Ini apa? Hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Ya, orang tua menyediakan sesuatu buat anaknya yang bermanfaat atau tidak, saudaraku. Ya, pasti yang bermanfaat. Iya, apapun itu, dengan sabar untuk nuntun anaknya, nidurkan anaknya, enggak tidur-tidur gitu. Ya udah dinyanyikan, ya didoakan, kalau dalam keberimanan kan gitu, ya kan. Nah, apalagi Tuhan. Tuhan itu pasti dia memikirkan hal yang baik. Jadi kalau misteri apa ini Pak Gembala? Misteri ini semua yang bahkan tidak pernah timbul dalam hati manusia itu dinyatakan, disediakan. Contoh sederhana saja. Mungkin banyak orang alami itu.
Saudara kalau coba tarik ke belakang lagi, waduh aku dulu seperti itu, keadaanku, situasi, ya suasana pikiranku, tapi sekarang, lah ini contoh-contoh. Di saya enggak pernah mimpi. Saya sendiri kemudian jadi hamba Tuhan, pendamping jemaat seperti ini. Ibunda saya pasti waktu itu dulunya juga enggak pernah menimang saya dan mengatakan anakku sing ganteng dewe, sok kamu gede jadi pendeta. Ya enggak blas. Kenapa? Beliau belum kenal kok sama Tuhan. Waktu itu. Begitu Tuhan selamatkan saya, Tuhan pimpin kami dalam perjalanan hidup, ya. Belajar sebisa-bisanya. Untuk apa? Melakukan suatu hal yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Tuhan tuntun. Kalau mau ngomong nasib saya bagus. Jadi hamba Tuhan. Kemudian kalau di dalam dunia nyata, ya bersyukur. Andaikan saya yang dulu sebagai anak jalanan itu, ya kira-kira gimana lah. Tapi dalam tuntunan Tuhan menyediakan hal-hal yang bagus. Saya ngomong gini ini bukan omong kosong. Saya bersaksi pertama kali di sebuah perhimpunan PA yang dilayani oleh hamba Tuhan waktu itu, Bung Ferdinand. Sama-sama Pak Wosi ini. Saudara saya duduk bareng dengan Pak Wosi. Di komplek Semen Gresik, saudara-saudara dikasih Tuhan. Berapa kali itu. Satu kali saya diberi kesempatan bersaksi, mungkin waktu itu ya saya masih aneh tampilan, baru bertobat. Terus dalam perjalanan waktu, Tuhan bisa. Makanya selalu saya mengatakan bahwa bukan hal-hal yang spektakuler itu mesti jadi pokok harapan kita. Enggak. Tapi ada banyak hal yang enggak terpikir Tuhan sediakan. Ini saya ngucap syukur, senang juga, bangga lagi itu. Ya, kalau saya lihat ini anak saya udah kalung Mas Raymond itu jadi ikut-ikutan cepak kayak bapak gini, ya bangga. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan kan gitu. Paling enggak ada pola gitu ya, gitu. Tapi bukan berarti yang enggak cepak itu ya bukan anak saya, kita semua keluarga dalam Tuhan ya. Tapi kan terjadi satu proses kan gitu. Ini yang Tuhan maksudkan itu. Nah, syaratnya apa, saudaraku? Syaratnya itu dikatakan di situ, semua yang disediakan Allah. Ayo baca bareng kalimat terakhir itu. Disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Lah di sini hal penting yang mari kita minta mendapat pencerahan dari Tuhan. Mengasihi Dia, mengasihi Allah. Nah manusia itu gagal mengasihi Allah. Kenapa? Karena dosa. Nih, jadi kegagalan yang pertama akibat dosa, manusia itu arah imannya banyak diselewengkan. Makanya orang pernah tanya sama saya gini, Pak Pendeta, iya, kalau memang agama itu dari Tuhan, kok Tuhan bikin agama banyak sampai membuat kami bingung. Dalam iman Kristen, kita meyakini Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Coba saja umpamanya, Pak lah itu agama Yudaisme. Yudaisme itu kan dari kata Yehuda kemudian jadi Yahudi, kemudian menjadi satu agama eksklusif di sana. Apakah benar-benar terus Tuhan ngomong, ini aku kasih agama itu? Ya enggak ada. Tetapi karena Musa itu dipanggil Allah, dikasih firman, suruh nyampaikan kepada bangsa Yahudi, Israel, sama semua Yahudi, Israel, Ibrani, itu sama satu bangsa. Lantas mereka berpegang pada hukum Taurat yang diberikan Musa. Nah hukum Taurat itu adalah menuntut kesempurnaan. Tapi bukan dalam satu, awalnya bukan label pelembagaan suatu agama. Bukan. Tapi umat ini dibawa dalam pengalaman perjumpaan dalam lawatan Tuhan. Jadi waktu berjalan di padang gurun umpamanya, ya kan? Padang gurun. Terus Tuhan berfirman, aku akan menaungi kamu. Kalau siang, aku akan jalan di atasmu seperti tiang awan. Malam seperti tiang api. Nah saudara-saudaraku. Dan terus banyak hal, Tuhan turunkan mana kayak ketumbar kecil-kecil untuk Israel itu makan, ya diambil tiap pagi. Ada hal yang lucu tapi itu spektakuler dan itu luar biasa. Mana diturunkan tiap pagi suruh ngambil orang satu bagian. Dari hari 1 sampai hari ke-5 satu bagian. Ada yang gini, besok daripada bangun pagi-pagi ngambil 2 bagian. Langsung diropel kayak gitu. Besoknya saudaraku, rusak, basi jadi ulat langsung.
Tapi kalau disuruh ngambil 2 bagian, karena Sabat itu tidak boleh untuk mereka itu melakukan sesuatu. Diambil 2 bagian, ya tidak apa-apa. Makanya kayak gini-gini ini saudara. Kalau kita itu belajar mengimani dalam hidup, Tuhan janji, aku pelihara kamu nak. Kamu tidak usah terlalu pening lah. Asal kamu tuh kalau memang usia kerja yang baik, semangat, ya berdedikasi, disiplin, sungguh-sungguh. Nah, aku pasti pelihara kamu. Kita yakin pasti Tuhan pelihara kita. Ketika engkau masuk dalam masa purna, ya orang purna tugas itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak yang berpikirnya itu bukan, wah mesti nyari ini, enggak, buat kegiatan. Ya kan, berkegiatan. Kenapa? Masih dikaruniai kekuatan, kesehatan, melakukan ini itu, usaha apapun. Ya, nah gak usah khawatir, aku tetap memelihara kamu. Dan itu terbukti saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Inilah aplikasi seperti itu. Jangan ambil 2 bagian, kalau kamu ambil bagian bukan pada waktunya, nanti rusak. Ya, begitu juga ada orang itu yang wow sama macam-macam, lebih dari yang tidak seharusnya gitu. Ujung-ujungnya jadi masalah. Nah ini contoh-contoh. Ya saudaraku, bukan ya gini nih kalau orang kaitan keagamaan, ya tidak menghendaki kita jadi hidup makmur. Loh, siapa bilang? Tuhan menyediakan dan dia berkenan kalau anak-anaknya juga makmur. Amin saudaraku, nanti kita akan lihat. Makmur itu apa? Sejahtera, ya kan? Sejahtera bukan kesejahteraan loh ya. Kalau kesejahteraan itu terkait dengan apa? Fasilitas. Tapi sejahtera itu sesuatu yang hakiki. Ya, dicukupi oleh Tuhan, selalu ada aja. Caranya Tuhan. Nah, jadi ini contoh seperti itu. Dan dalam perjalanan, udah nyebrang laut, dikeringkan dengan kuasa mukjizat. Nah itulah mereka simpulkan bahwa Taurat yang diberikan Musa ini menjadi panutan. Dan itu kemudian oleh pemikiran dunia pada umumnya menjadi label agama Yudaisme. Kenapa? Pengikut Musa pemberi Taurat. Taurat itu nuntut untuk sempurna. Kamu harus begini, begini. Yang dirumuskan di 10 hukum Allah, hukum Tuhan. 9 berhasil umpamanya ya. Terus 1 gagal, masalah. Ya didis, ya jadi saudara yang dikasih Tuhan. Terus kalau Yesus bagaimana? Nah Yesus datang, Musa ngomong, nanti bakalnya akan datang Yesus. Nabi yang seperti aku. Waktu kecil Musa diuber-uber, siapa? Firaun. Tuhan Yesus waktu kecil diuber-uber siapa? Herodes. Musa jadi pemimpin pelepas umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tuhan Yesus membawa keselamatan, memimpin manusia berdosa keluar dari cengkeraman iblis untuk masuk ke dalam kerajaan terang, kerajaan sorga. Taurat nuntut sempurna, sedangkan kasih karunia yang dibawa Yesus itu memberi kesempurnaan, menolong kita untuk terus berjalan menuju kesempurnaan. Beda, nuntut sama memberi. Saudara suka yang mana kira-kira? Kebetulan kita orang Indonesia kan, kita enggak mau ikut-ikutan ya prinsipnya orang Israel. Kenapa? Mereka juga enggak senang diikuti ya saudaraku. Ada orang yang ikuti percaya kayak Cornelius itu kan, orang Roma. Percaya pada ya Allah yang disembah orang Israel. Tapi dia bukan orang Israel, tetap ya jadi masyarakat nomor 3. Kalau sampai siap disunat menurut hukum Taurat, itu masuk urutan ya nomor 2. Nomor 1, nomor wakilnya siapa? Ya bangsa yang merasa eksklusif itu. Jadi dia tidak butuh. Umpamanya kita mau, wah ikut itu. Ya enggak, kalau saya ya Musa memberi Taurat, Taurat menuntut manusia sempurna. Yesus membawa kasih karunia, memberikan apa? Kesempurnaan. Milih mana? Iya kan? Saudaraku dikasih Tuhan. Yesus datang memberikan kasih karunia. Tidak ada sepotong kata pun aku datang membawa agama Kristen atau Katolik sekalipun. Cari di Alkitab. Nggak ada. Yang dari Tuhan itu adalah kasih karunia yang memberikan pengampunan.
Makanya dia menebus kita, mengampuni kita. Yang kesatu, yang kedua menguduskan kita. Yang belepotan penuh dengan macam-macam ini. Ya kemudian apa saudaraku ini kasih Tuhan? Iya, disingkirkan yang belepotan ini. Kemudian yang ketiga diberi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu untuk dimungkinkan kita bisa semakin nempel dengan Allah. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Makanya dalam doa Prapentakosta itu kan awalnya dulu minta supaya Roh Kudus diberikan kepada kita. Nah, Roh Kudus sudah diberikan. Diampuni, dikuduskan, terus Roh Kudus, Roh Allah diberikan kepada kita untuk apa? Jadi lem perekat antara kita dengan Allah. Roh itu diberikan kepada kita untuk kita dilem. Sehingga ayat ini bakal terjadi, dikatakan semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tidak mungkin saya saudara itu bisa mengasihi dia dengan sungguh kalau tidak ada kekuatan spiritual yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau tidak ya gagal, kenapa? Satu, diselewengkan. Yang kedua, tidak ada kekuatan. Kalau kekuatan kita sendiri, aku mau sungguh-sungguh ya melakukan ini, melakukan itu. Gagal. Paulus mengatakan, tiap kali aku mau melakukan hal yang baik, yang jahat sudah mendahului aku. Aku ini manusia berdosa, manusia terkutuk. Tidak bisa. Itu sebabnya penebusan inilah yang membuat kita dengan tulus. Saya tadi waktu ada di ruangan saya lihat saudara datang masuk. Saya bilang sama Bu Retno, Tuhan terima kasih. Bu Retno kita lihat ya. Orang-orang ini kalau tidak ada Roh Kudus yang melingkupi. Tidak ada yang menstimulus untuk ingin terus menikmati kasih Allah, kasih ilahi untuk datang. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Dan itu karena Roh Kudus. Kalau enggak bisa. Gagal, pasti gagal. Apalagi kalau sudah dituntut. Kamu harus begini, harus begitu. Lama-lama jenuh. Kalau enggak dilakukan itu hanya formalitas. Coba, apa yang saya sampaikan itu, coba dipakai kita logika penalaran kita. Sampai saya itu bilang cengli itu, ya nyo gitu ya. Itu cengli itu. So, kalau enggak bisa. Makanya roh diberikan tuh untuk menjadi perekat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Lalu kemudian ada kerinduan. Nah, orang yang mengasihi Tuhan inilah yang dikatakan akan menerima semua hal yang disediakan Tuhan tadi. Itu sebabnya 1 Korintus 2 ayat 12. 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Betul saudaraku, kita tidak menerima roh dunia. Roh dunia ya kombel, demit, apalah tetean segala macam. Tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tahu, wah iya, dia mengasihiku sungguh-sungguh. Maka aku belajar mengasihi. Makanya hukum dalam kekristenan, saya tidak bicara agama Kristen loh ya. Hukum dalam kekristenan itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu semua hukum dirangkum jadi 2 kalimat hukum ini. Gimana kita bisa melakukannya? Dia sudah melakukannya. Kalau dia tidak memberikan kasih karunia-Nya, manusia berdosa itu defisit kasih. Ngomong bareng dengan saya apa? Defisit kasih. Tidak punya. Mau ngasih apa kalau kita nggak punya? Iya kan? Makanya teks bahasa Indonesia itu betul. Terima kasih. No, itu tidak kebetulan. Kenapa? Itu hukum logika gitu loh. Kita tidak akan bisa berbagi kalau kita tidak menerima. Kita tidak bisa memberi apa-apa ya kepada pihak lain kalau kita tidak punya apa-apa. Ya omong kosong, aku mau kasih ini nih, nada. Aku mau mengasihi Tuhan dengan ini kekuatanku. Kalau tidak ngalami kasih Tuhan, tidak mungkin. Nah orang yang mengasihi Tuhan, itu kan ada terima kasih dari Tuhan. Menerima kasih dari Tuhan. Pasal 2 ayat 13, nah ini prinsipnya.
1 Korintus 2 ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah, makanya kan begitu saudara belajar, masuk iman ya. Tidak tergantung waktu. Wah, mungkin kalau udah waktunya lama kita mengiring Yesus, ya ada pengaruh lah, is okay. Tapi tiap-tiap kerinduan, kadar kerinduan seseorang karena mengalami zaman kasih Tuhan itu menentukan sekali. Kadang kita ketemu, jumpa dengan orang yang ya udah dari sononya gitu. Tapi rasanya mamel gitu ya saudaraku. Dicelup ora teles, diobong ora, apa kebalik, diobong ora teles, dicelup gak makan. Itu ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, tapi ada orang-orang yang berjalannya waktu, semakin dia mengalami pengalaman hidup, mengalami Tuhan dalam hidupnya, lain. Makanya kalau saya sampaikan hal ini itu gampang dia mengerti. Ya, ayat yang ke-13 itu. Dan karena kami menafsirkan setelah ditafsir, kemudian kami ajarkan, kami berikan hal-hal rohani kepada mereka yang apa saudaraku? Yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang apa? Karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah, Mbak Tuhan semakin lekat, kental, nempel sama Tuhan, ya semua kita bakalnya gitu. Semakin nanti paham. Dan bersyukur kalau kemudian ada orang-orang yang dalam proses pencarian. Mana Pak yang benar? Orang kalau masih mau mencari, ada kepastian satu waktu akan berjumpa dengan Dia yang sesungguhnya. Amin, saudara aku dikasih Tuhan. Ketika kita ingin tahu hal-hal tentang kasih karunia Tuhan, ya mesti kita sumbernya dari sana. 1 Korintus 2 ayat 7. 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ini wujudnya saudaraku. Yaitu telah disediakan Allah bagi apa? Kemuliaan kita. Makanya saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ini kebenaran firman Allah, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Kalau hikmat Allah, dia sedang bicara tentang hal-hal yang tersembunyi dan rahasia. Tetapi kalau itu dibukakan, ya enggak jadi rahasia lagi. Makanya orang beriman dalam kebenaran Allah tahu, tambah lama tambah mengerti. Semakin mengerti, asal konsisten, kita tetap dilem dengan Tuhan, dengan roh Allah tadi, roh kudus, semakin lengket, semua penyediaan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Itu saya yakin. Dalam hal apa saja? Mari kita buka Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ya, puji Tuhan. Coba ya, saya perhatikan di fokus di ayat yang ke-13 lebih dulu. Tadi bahwa semua penyediaan Tuhan diberikan, disediakan bagi orang yang mengasihi Allah, betul? Ayat yang pertama tadi. Nah, wujudnya mengasihi Allah itu kalau dijelentrekan, dipaparkan itu di dalam konsep perjanjian lama, salah satu digambarkan seperti ayat 13 itu. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, maksudnya apa? Kita tahu memberikan prioritas yang utama. Kaitannya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kita pelayan Tuhan, maka yang kita lakukan ngapain saudaraku? Melayani
melayani Tuhan dan melayani sesama sesuai dengan bidang talenta kita masing-masing, ya, sesuai dengan kesempatan yang dianugerahkan Tuhan pada kita. Di gereja ini saya berharap semua dapat ambil bagian untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita tidak ada yang penonton. Oh, yang paling utama imam besarnya itu pendeta, gembala. Enggak gitu, enggak. Sama kita ini. Ayo lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Kan gitu. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, artinya di dalam pasal 58 ayat 13 itu begitu. Dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan. Aduh, Sabat itu ibadah. Ibadah itu nikmat ya. Ya kayak sampean gini. Iya kan? Kalau enggak ngapain datang? Betul saudaraku. Hari ini kan hari aktif kerja. Iya kan? Baik yang sudah mungkin barangkali tidak ada di sebuah instansi atau ya ini semua kita akan berkegiatan. Dan kita datang. Ditanya ngapain? Ada kenikmatan tersendiri. Amin. Ada kepuasan. Ya kita bisa mikir dulu aku cuma gerudak-geruduk itu gak jelas gitu. Tapi begitu mengalami proses nikmat. Kita alami kenikmatan. Ya, apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Karena Tuhan itu kudus, aku mau belajar hidup dalam kekudusan. Belajar. Taurat nuntut kita kudus. Tapi kasih karunia Yesus memberikan kekudusannya kepada kita. Amin. Itu. Tidak menuntut tetapi memberikan kasih karunia. Memberikan kesempurnaan. Nah, kita asal mau dituntun, mau dipimpin Tuhan atau tidak. Nah, ini kuncinya, saudara kini kasih Tuhan. Maka dikatakan di sini kalau yang mengatakan ya hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Aduh, mulai hitung-hitungan. Aku kalau cuma dapat gitu terus nanti ujung-ujungnya, Tuhan tolong kuatkan untuk aku tidak berbuat jahat di mata Tuhan. Nah, maksudnya begitu saudaraku. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, ya. Orang tidak cuma omon-omon. Ini bukan berarti bahwa wah kerjaan juga harus tinggal, Pak. Ya, kebersamaan dalam keluarga diabaikan, Pak. Tidak gitu. Enggak. Iya kan? Makanya ada saudaraku keluarga muda datang kepada saya, Pak Gembala saya mau menyampaikan ini, saya menerima tugas ini senang sekali, cuma pada bagian yang ini waktu saya sangat tersita, kalau bisa untuk yang ini atau yang itu, ini bisa ditransfer ke teman yang lain, tim pihak lain. Oh saya bilang bagus, saya hormati. Nah jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, bukan berarti pelayanan, lupa keluarga, lupa segalanya, enggak gitu, meninggalkan kerjaan, enggak. Makanya kalau memang karena ada pekerjaan terkait kedinasan, waduh Pak Gembala, saya dalam hal ini absen, umpama seperti itu. Ini jangan terus, wow Pak Gembala ngasih gitu, besok libur-libur aja besok. Enggak gitu ya saudaraku, saya yakin saudara cukup paham. Nah, dampaknya, saya perhatikan ayat yang ke-14. Maka engkau akan bersenang-senang karena duitmu banyak, bersenang-senang karena kedudukanmu meningkat terus, bersenang-senang pangkatmu naik terus, bersenang-senang karena dapat gangto gede terus, bersenang-senang dan. Atau begitu, bersenang karena apa saudaraku? Baca bareng bersama dengan saya. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Nah makanya saya yakin anak Tuhan itu walaupun hidup ini kadang masih hadapi pergumulan, masalah ini, masalah itu. Tapi kesempatan bersenang-senang dengan Tuhan itu tidak akan bisa terpentalkan begitu. Asal kita ngerti tadi. Hari Sabat puji Tuhan. Hari kudus bagi Tuhan. Aduh aku mau belajar Tuhan. Karena dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang 15. Kamu harus kudus karena aku yang memanggil kamu adalah kudus. Kudus apa? Ya yang benar lah gitu. Yang pertama, bersenang-senang karena Tuhan. Lanjut kalimat berikutnya. Dan aku akan membuat engkau melintasi apa? Puncak bukit-bukit di bumi. Ada peningkatan hidup. Yang percaya katakan amin. Lambaikan tangan katakan, di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh ada peningkatan hidup. Kau tidak mesti berjalan di lembah kenajisan. Kau tidak berjalan dalam lembah kehancuran.
Tapi engkau berjalan di atas bukit-bukit, puncak-puncak bukit-bukit di bumi. Di mana? Di bumi. Jadi apa? Ada kans untuk anak-anak Tuhan selagi di bumi ngalami berkat rezeki dari Tuhan. Itu ada kemungkinan, selalu ada kans untuk itu. Jadi jangan umpenting kerajaan sorga. Aku di sana nanti akan menikmati segala sesuatu. Di sini biar aku menderita susah, sengsara terus. Gak apa-apa, doa salah itu Pak, Bu. Ya, di sini kecap terus. Tapi di sana nanti pakai ayam panggang, ya sambal bajak. Nah gitu, urusan makanan di sini. Kemarin naiknya saya bacakan kan, hal kerajaan Allah bukan urusan makan dan minum. Ya. Tetapi hal-hal yang disampaikan kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Nah orang yang penuh Roh Kudus boleh ya makan. Jadi waktu makan enak, ada rezeki boleh. Tapi saya ingatkan ojo enak terus. Lu ya kan? Kalau makan enak terus yang terjadi apa? Ya. Orang sekarang ini banyak sakit karena kurang makan atau kebanyakan makan enak, saudara. Ya, zaman saya kecil ya, nggak tahu kalau di Kalimantan dan kalau pingin makan ayam gitu aja, nunggu tetangga selamatan, saudaraku. Dikatakan kamu akan lewat di atas, ada kemungkinan. Makanya yang giat, tolong anak-anakku, cucu-cucuku yang usia sekolah yang benar, yang baik. Nggak usah terus kemudian terintimidasi dengan nggak berhasil, ini keluarga aku nggak ada yang ini. Oh salah. Lihat Tuhan Yesus. Lihat siapa? Tolong. Tuhan Yesus Kristus. Lagi masih ada di situ dikatakan bukit-bukit di bumi dengan kendaraan, kekalahan, kesialan, keapesan, betul? Apa kalimat di situ? Dengan kendaraan kemenangan. Nah ini loh, saudara yang dikasih Tuhan. Kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang apa? Mengatakannya. Ini bukan mulut Henry. Yang mengatakan mulut Tuhan. Ya, menyediakan makanmu. Makanya kalau dalam hal ini, ya saudaraku ini kasih Tuhan semangat hidup. Nah orang yang punya pengharapan punya semangat hidup, punya semangat berjuang. Nah gitu, ketika kita belum memiliki pengharapan, tidak ngerti rencana penyediaan Allah, saudaraku, yang ada pesimis. Yang ada apa? Ya statis dalam miras. Gini-gini aja nasib awak kayak gini gitu. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 dan 11. Kita harus mewaspadai. Kita sudah dilem dengan Tuhan untuk menerima semua yang disediakan Tuhan. Tapi hati-hati, ada lawan yang ingin menghalang-halangi. Silakan Bu Riyadi. 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 11. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ayat 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, orang yang sudah mengalami Tuhan, kalau tidak waspada, ya ini, kena dusta. Nah orang yang kena dusta itu satu, karena memang sama sekali tidak ngerti, masih buta secara rohani. Tetapi ada yang sudah melek, kalau kemudian tidak terus membangun agar lem perlekat itu semakin bekerja di dalam kehidupan kita, kita semakin nempel sama Tuhan, ya masalah. Makanya hati-hati, ini warning dari Tuhan, hati-hati. Kemudian yang kedua, tingkatkan kasih kepada Allah. Tingkatkan apa saudaraku? Kasih kepada Allah. Karena kuncinya untuk dapat hal yang tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat, tidak pernah terpikir dalam hati, semua disediakan kepada orang yang mengasihi Allah. Dan untuk itu harus semakin meningkat. Kalau mau meningkat, hati-hati juga, ada tantangannya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16 dulu Bu Riyadi. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, jadi iblis itu pekerjaannya apa? Pendusta kan. Nah dia memanfaatkan apa yang ada dalam dunia ini,
ya untuk memfasilitasi niat berdosa. Dunia ini tersedia apa saja. Nah untuk itu jangan sampai kita kemudian kepleset. Makanya kalau ada orang bilang, kalau dosa kecil sama dosa besar, sebetulnya sih di mata Tuhan itu bukan kecil besar. Dosa is dosa. Ayo. Jangan kita terus memberi peluang kepada kuasa gelap. Jangan membuka diri untuk pintu kedagingan kita ikut terus. Tiap-tiap kita udah punya pengalaman lah. Gimana bersalah, gimana sempat kita kepleset, bagaimana kita sempat tergiur dengan apa yang ada dalam dunia ini. Nah coba minta kekuatan Roh Kudus malam hari ini. Supaya Tuhan menolong kita. Amin. Semakin kita mengasihi Tuhan dan berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan itu akan dinyatakan buat kita. Terakhir ayatnya Roma 8 ayat 30. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Siapa ini saudara? Untuk siapa ayat ini tolong? Untuk kita semua. Amin. Jadi dia yang sudah menetapkan, memanggil kita, memilih kita, membenarkan kita. Yesus membawa kasih karunia untuk membenarkan. Bukan menuntut kita benar, tetapi dia membenarkan. Ayatnya jelas kemarin saya baca. Dia yang tidak berdosa, tidak mengenal dosa, ya dibuat berdosa. Supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh dia dalam kasih karunia-Nya. Dan tujuan utamanya di sini apa? Kamu yang dibenarkan, dimuliakan. Makanya anak-anak Tuhan yang berpikir sehat, aku mau berpikir yang mulia, hidup yang benar, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Pasti hari esokmu, masa tuamu, sampai akhir jalan hidup kita di dunia, kita dituntun Tuhan dan kita menikmati berkat Allah. Amin. Kemuliaannya dari Allah. Hari ini minta kekuatan Tuhan, kami semua mendampingi saudara agar Tuhan jamah, agar aku sadar untuk aku tidak membuka diri kepada semua yang ditawarkan oleh dunia ini. Hati-hati, kita tidak dosa kaya, tapi jangan sampai ya kita memberhalakan kekayaan. Kita menggunakan kekayaan yang diberikan Tuhan boleh, tapi jangan kita kemudian digunakan oleh kekayaan itu untuk hidup di dalam kehancuran. Tuhan pasti menolong kita, Roh Kudus menolong kita hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Bu Riyadi, Tuhan memberkati. Dan kita akan masuk dalam doa. Inti doanya adalah Roh Kudus tolong kami, mampukan untuk kami tahu kalau ada tawaran dunia, ini aku tidak terjerat, tidak terseret. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Semua rekan pelayan, Tuhan memberkatimu. Jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Saudara, kata teks ini Allah Roh Kudus penuhi kami adalah bentuk kerendahan hati kita, doa. Tapi kalau secara prinsip kebenaran, Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah ada di dalam kamu. Dan kita berkata, Roh Kudus, aku mau masuk di dalam diriku sendiri supaya aku menikmati kebersamaan dengan Engkau, Roh Kudus, Roh Allah. Haleluya. Yesus, Kau hadir membaptis kami dengan kuasa. Haleluya. Roh Kudus, semua yang ada di online, arahkan hatimu, sampaikan pujianmu dari hati. Engkau tidak akan kehilangan berkat. Karena tangan Tuhan tidak terlalu pendek, tidak dibatasi dengan waktu, ruang gerak. Karena Dia dahsyat, Maha hadir. Dia hadir di gereja tempat ibadah ini. Dan hadir di tempatmu masing-masing, keluargamu yang online. Haleluya. Ubah hatiku benar, Tuhan tolong hamba-Mu secara pribadi, keluarga hamba-Mu semua. Terima kasih. Ragu, ku sembah kudus,
Kuduslah Tuhan, mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi semua dalam doa katakan, Tuhan, Engkau teguhkan agar aku tidak salah gunakan mata, aku tidak salah gunakan telinga, sehingga mudah terseret kenikmatan dunia. Kami yakin Engkau sudah mengampuni kegagalan, kesalahan di waktu yang sudah. Tapi kami tidak mau terjerumus untuk berikut kalinya. Supaya kasih Tuhan ada melimpah dalam hidupku. Dan aku dapat belajar terus mengasihi Engkau, melekat dengan Tuhan. Saya panggil semua rekan pelayan Tuhan, berlutut sejenak di hadapan Allah. Mohon perkenanan Tuhan, jamah dan urapi kami para pelayan-Mu Tuhan. Kami Engkau utus malam ini melayani jemaat-Mu. Haleluya. Saat kami melayani jemaat-Mu, kami pribadi kami juga dijamah dan dikuatkan juga oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan mengurapi, Tuhan campur tangan, dan melengkapi kami dengan kuasa ilahi. Sehingga Roh Kudus Tuhan sungguh-sungguh nyata berkarya di tengah-tengah kami. Kami jadi kuat, kami semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami akan salurkan, mentransfer berkat ilahi ini kepada jemaat. Haleluya. Amin. Silakan rekan-rekan pelayan, bergeraklah, dampingi saudara-saudaramu. Haleluya. Tumpangkan tanganmu, seraya berkata, Tuhan, kami mengiyakan doa keluargaku ini, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus hadir. Allah Roh Kudus berkarya. Roh Allah, Roh Kudus. Roh yang dari Allah. Roh Yesus Kristus menjamah kami satu persatu, melingkupi hidup kami, menjadi lem perekat. Kami mau melekat dengan Dikau ya Allah. Kami mau melekat, yaitu mengasihi-Mu, karena Engkau sudah mengasihi kami. Engkau sangat menyayangi kami. Haleluya. Adakah saudaraku, engkau sungguh-sungguh telah mengalami bahwa Allah mengasihimu sungguh-sungguh? Haleluya. Katakan, Tuhan, aku mau belajar mengasihi Engkau atas kekuatan dan pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan menjamah, Tuhan menjamah, Tuhan menjamah aku. Tuhan menjamah aku satu persatu. Haleluya. Yang ada di online Tuhan jamah, karena melaksanakan tugas di kejauhan. Tuhan hari ini hadir secara streaming online. Tuhan Roh Kudus berkarya. Semua yang ada di online mau melekat dengan Allah seperti kami di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kemurahan Allah terus berlaku atas kita. Kamu dikasihi Tuhan. Kamu disayang Tuhan. Kamu akan terus dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Kamu ada di sini malam ini karena kamu dipilih, kamu dibenarkan,
Dan kamu sedang dalam proses dimuliakan. Taraf hidup yang mulia, bukan yang hina. Hidup mengikuti kuasa dunia, mengikuti roh-roh dunia, itu najis. Itu sesuatu yang sangat hina-dina. Tapi hidup menuruti firman Allah, hidup menuruti tuntunan roh, itu mulia. Haleluya. Tuhan merancang hidupmu itu mulia. Bahkan sejak sebelum engkau dihadirkan di dunia ini, engkau sudah siap dipilih, engkau dibenarkan, engkau dimuliakan. Dan di dunia engkau akan dibawa berjalan dalam kemenangan. Yang sudah-sudah, sekali lagi, saya sempat salah, sempat kendor kasihmu kepada Tuhan, sempat tidak bergairah secara rohani. Hari ini Tuhan menjamamu, Roh Kudus menjamamu. Bangkit semangat dan berkata, aku tidak mau kendor lagi semangatku. Aku tidak mau mengulang seperti yang sudah-sudah. Aku tidak mau kepleset lagi. Tapi aku mau jalan berkemenangan. Kendaraan yang berkemenangan, kata firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu lagu pujian diangkat. Semua tetap dalam hadirat Tuhan dalam doa. Haleluya, haleluya. Di waktu yang Tuhan janjikan, Yesus, terima kasih. anugerahnya Tetap rasakan hadirat Tuhan menjamamu. Dan seolah Tuhan berkata, nak, aku yang menuntun dan memimpin kamu sesuai kerinduan dan janji komitmenmu hari ini. Kamu tidak akan berbuat dosa lagi, nak. Kamu tidak akan jalan nyeleweng lagi, nak. Kamu tidak akan jalan semaumu lagi, nak. Aku memberi kekuatan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Jamaah satu persatu. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Saya undang kita berdiri sama-sama. Haleluya. Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih mengubah dunia. Haleluya, kasih-Mu mengubah segalanya. Kasih-Mu menjangkau kami. Semua mengucap syukur. Semua katakan haleluya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan mengubahku. Tuhan menjamahku. Tuhan menolongku. Tuhan menuntunku. Terima kasih aku telah jumpa dengan kebenaran yang sejati, yang sudah membenarkanku dan lanjut memuliakanku. Haleluya. Semua mengucap syukur karena hari ini adalah hari kemenangan yang dijanjikan Tuhan menjadi nyata. Engkau orang yang paling muda di sini, engkau yang paling lanjut usia, senior yang ada di sini. Semua kita boleh menerima kemenangan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus kita, Yesus yang berkemenangan, Yesus yang sudah bangkit dari maut, Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia di dalam kita. Haleluya. Oh, syukur Tuhan. Haleluya. Kami tidak mau lemah lama lagi. Kami tidak mau jalan semau kami sendiri, karena itu akan merugikan kami sendiri Tuhan. Hari ini bahkan yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sakit terimalah berkat sembuh, tidak mustahil dalam nama Yesus Kristus. Situasi ini taruh kedua tangan di bagian tubuhmu yang sakit, di dalam nama Yesus Kristus. Dengan otoritas surgawi aku berkata sebagai seorang hamba Tuhan,
sembuh dalam nama Yesus. Yang ada di online, dalam berbagai kesulitan, pergumulan yang kau hadapi hari-hari ini, bahkan ada yang hari ini mengalami satu pergumulan, tangan kuasa Tuhan menolongmu. Karena dia hidup, tangannya memang sudah berlubang paku, tapi dia hidup untuk selamanya. Dan dia tidak pernah jauh daripadamu, tidak pernah jauh daripadaku. Haleluya. Ucap syukur dari hatimu masing-masing. Haleluya. Ucapkan kata-kata syukur pujianmu. Oh haleluya, haleluya. Artinya haleluya, segala hormat, puji, kemuliaan bagimu ya Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Syukur. Saya panggil evangelis Zia untuk naikkan tutup doa syukur. Karena Roh Allah berkarya di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan menjamah dan mengubah kami. Tuhan menolong kami dan memperbaharui kami. Kau jamah kami semua. Haleluya Tuhan, haleluya. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena malam hari ini kami merasakan lawatan Tuhan di tempat ini. Dan sebagaimana firman yang disampaikan dan doa yang dinaikkan, tidak mustahil malam hari ini yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Baik itu sakit roh, sakit jiwa, sakit tubuhnya, Tuhan Engkau yang berkuasa. Dalam nama Yesus, karena itu nama yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, kami akan terus menikmati segala kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan terus memuliakan kami Tuhan. Selama kami terus mengakui bahwa dekat Tuhan adalah kenikmatan, maka Engkau akan mengangkat kami dengan kendaraan kemenangan Tuhan. Untuk kami akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Baik dalam hidup pribadi kami, hidup rumah tangga kami, keluarga kami, ekonomi kami, pekerjaan kami. Tidak ada yang mustahil, Engkau yang mengerjakannya untuk kami ya Tuhan. Bahkan tidak mustahil, promosi demi promosi, Tuhan yang mengerjakannya buat kami. Sehingga kami akan semakin bersyukur kepada Tuhan, semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan semakin bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan dan doa yang sudah kami naikkan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Semua katakan, amin, amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saudara.